Ada pemuda namanya Sutomo yang terkenal dengan Bung Tomo minta izin kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk naik dan merebut RRI. Catat, di sejarah tidak ada tulisan minta izin kepada Kiai Hasyim. Pembodohan sejarah, pembelokan sejarah. Bung Tomo minta izin kepada Kiai Hasyim Asy'ari, kami akan merebut RRI. Di sini maka menggemalah takbir Bung Tomo, Allahu Akbar, itu dari Kiai Hasyim Asy'ari. Begini Bu ya, sedikit saja, sebentar aja, nggak lama kok. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. Belanda kurang ajar, bergabung dengan tentara sekutu di bawah pimpinan Inggris akan kembali menyerang Indonesia tanggal 26 Oktober tahun 45. Jenderal Sudirman lapor kepada Presiden Soekarno agar Presiden Soekarno segera mengirim utusan ke Kiai Jawa Timur minta fatwa bagaimana menghadapi agresif, bagaimana menghadapi penjajah. Utusan Presiden Soekarno datang ke Mbah Yai Hasyim Asy'ari, ketua pendiri Nahdlatul Ulama. Pak Kiai, kita akan diserang oleh tentara sekutu. Bagaimana Pak Kiai? Hukumnya apa melawan penjajah? Kata Pak Kiai, nanti akan saya kumpulkan dulu kiai-kiai se-Jawa dan se-Madura. Diundanglah kiai-kiai, terutama kiai-kiai Rois Syuriah dari Jawa Barat banyak. Di antaranya dipimpin oleh Kiai Abbas Buntet, naik kereta api 6 gerbong. Undangan tanggal 21 Oktober, cuma karena dari Cirebon terlambat sedikit, maka diundur 22 Oktober. Malam itu zikir aurat tawajuh pada Allah. Paginya memutuskan bil isyarah al-ilahiyah bahwa, awas, melawan penjajah hukumnya wajib dan fardu ain li ahli masafatil qasr. Melawan penjajah hukumnya wajib bagi radius 92 km, fardu ain. Besar, kecil, melarat, kaya, pejabat, rakyat, wajib fardu ain melawan penjajah. Bagi yang mati oleh penjajah, hukumnya syahid. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafankan, tidak boleh. Padahal mati membela apa? Jawab Bu. Mati membela negara, tapi hukumnya syahid. Nah, pagi ini ditulis kopnya PBNU, ditandatangani oleh Ar-Raisul Akbar Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Judul suratnya resolusi, jawab semua, resolusi jihad. Yaitu isinya tadi, wajib melawan penjajah. Surat ini disebarkan ke daerah-daerah, maka tumbuhlah rasa nasionalisme menyelamatkan bangsa melawan penjajah. Nah, datanglah penjajah, lawan. Tanggal 1 November ada kejadian tragis. Komandan pasukan sekutu mati. Mobilnya dilempar granat, jenderalnya mati, Jenderal Malabi, supirnya mati, pengawalnya mati. Siapakah yang melempar granat? Maaf Pak Pangdam, yang melempar granat adalah santri bernama Harun. Catat, santri bernama, bukan tentara, bukan polisi. Yang ngomong PBNU Pak. Pak Habib yang ngomong PBNU ini. Nah ini sejarah. Ya memang tentara sudah ada, tapi tentara belum terkondisikan, belum terkonsolidasi. Tentara itu sepatunya juga belum ada apa waktu itu. Kan 5 Oktober tentara itu 1 November belum ada apa, seragam belum punya tentara. Akhirnya tentara sekutu memberikan ultimatum, kalau tidak menyerah ditunggu sampai tanggal 10 November, maka Surabaya akan dibumi hanguskan. Bagaimana? Ada pemuda namanya Sutomo yang terkenal dengan Bung Tomo minta izin kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk naik dan merebut RRI. Catat, di sejarah tidak ada tulisan minta izin kepada Kiai Hasyim. Pembodohan sejarah, pembelokan sejarah. Bung Tomo minta izin kepada Kiai Hasyim Asy'ari, kami akan merebut RRI. Di sini maka menggemalah takbir Bung Tomo, Allahu Akbar, itu dari Kiai Hasyim Asy'ari.
Paham ibu-ibu ya? Sudah paham saja lah, udah malam. Ya. Akhirnya 10 November seluruh kiai turun gunung. Dari Lirboyo, Kiai Mahrus ratusan membawa santri. Dari Lasem, Kiai Bedawi. Dari Kudus, dari semua turun. Kiai turun, ya Allah. Perang, pakainya sarung. Senjata tidak ada, seragam tidak ada. Malah banyak santri-santri yang perang tidak pakai celana dalam. Pakainya takbir, bambu runcing, menang. Kiai Mahrus membawa benang. Kalau benangnya dilempar, jadi lautan. Kiai Abbas Buntet membawa kacang hijau. Tanya pada Kiai Anis. Kalau kacang hijau ditebarkan, jadi ribuan tentara. Kiai Hashim, Kiai Baidawi bawa sorban. Kalau dibeginikan, pesawat jatuh. Karena pilotnya ngantuk. Dan lain sebagainya. Itu kiai perang. Tidak kecil peranan kiai, tidak kecil peranan NU, tidak kecil peranan santri. Oleh karena itu, ketika waktu itu Bapak Presiden Jokowi menjanjikan akan memberikan penghormatan kepada santri, diundanglah Ketua PBNU waktu itu Pak Said Akil, bahwa Bapak Presiden akan berikan hari santri tanggal 1 Muharram. Ketua PBNU nggak mau. 1 Muharram itu Pak, hari besar bagi umat Islam seluruh dunia. Kalau asisten saja saya minta 22 Oktober. Pak Presiden tanya, ada apa 22 Oktober? Diceritakanlah. Ya karena Presiden kan belum tahu. Apalagi Presiden orang Bandung juga banyak yang tidak tahu. Maka dibuatlah alhamdulillah, ditandatangani jam 2 siang hari Kamis 2015 tanggal 22 Oktober 9 Muharram bahwa 22 Oktober dijadikan hari nasional, hari santri nasional. Terima kasih Pak Jokowi. Para bapak yang saya hormati, ini dah berarti apa ini? Ini adalah peranan kiai, peranan NU, peranan santri untuk negara. Jadi jangan dikira yang namanya, maksudnya wahai santri-santri, wahai nahdiyin nahdiyat, wahai anak cucu-cucu kiai, bangkit, bangun, jangan diam saja. Kiai bukan hanya tahlil, kiai bukan hanya apa ya, manakiban, duduk di musola, nunggu berkat. Bukan, kiai adalah memahami pembangunan. Yang tadi nanti saya terangkan bagaimana membangun negara. Sudah, ini tidak kecil peran kiai. Satu langkah. Sekarang kemerdekaan. Nah, itu hari santri Bu ya. Kemerdekaan. Yang namanya berjuang melawan penjajah, yang melawan penjajah itu bukan Islam saja. Paham Bu? Islam berjuang melawan penjajah. Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, semua melawan penjajah. Akhir menang. Seandainya setelah menang, negara ini dibuat negara Islam, yang Kristen terima tidak? Jawab apa tuh? Terima enggak? Kalau dibuat negara Kristen, yang Buddha terima tidak? Tidak terima. Maka dibuatlah konsensus. Persepakatan semua kelompok. Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan kiai di Surabaya, puasa 3 hari, minta kepada Allah, ya Allah, negara apa kira-kira yang kami bangun, yang kami buat? Apa negara Islam? Apa negara apa? Kiai-kiai puasa. Malam terakhir Kiai Hasyim Asy'ari sholat sunnah 2 rakaat. 2 rakaat. Cuma 2 rakaat, bukan begitu, coba dengarkan. 2 rakaat. Rakaat pertama bacanya surat Kahfi 40 kali. Rakaat kedua surat Taubat 40 kali. Ini kalau yang mengamalkan Kiai Bandung pingsan ini Pak. 40 kali surat Taubat, 40 kali surat Kahfi. Pagi mendapatkan isyarah ilahiyah, artinya Kiai tidak usah membuat negara Islam, buat saja dasar negara yang tidak bertentangan dengan Islam. Jawab, nggak usah buat negara Islam, tapi bikin saja dasar negara yang tidak bertentangan dengan Islam. Kiai Hasyim Asy'ari mengutus rombongan dipimpin oleh Abdul Wahid, putra Kiai Hasyim Asy'ari. Bapaknya siapa? Bapaknya Gus Dur. Rapat di Jakarta yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Maka disepakatilah dasar negara Republik Indonesia adalah Semuanya jawab,
Tidak kecil peranan Kiai membuat Pancasila. Tidak sedikit peranan pesantren membuat Pancasila. Tidak sedikit peranan Nahdlatul Ulama membuat Pancasila. Artinya Pancasila milik kita, Indonesia milik kita. Apapun resikonya, siapapun yang akan menggaung Pancasila harus berhadapan dengan kiai dan santri. Apapun alasannya, jika ingin mengganggu Pancasila, berhadapan dengan NU. Perang-perang, Banser di depan, kiai di belakang. Ya masa kayaknya di depan, kalau mati siapa yang? Nah itu, nah ini Pancasila, peranannya besar. Setelah menjadi negara, punya negara dan dasar Pancasila, apa yang harus kita lakukan? Membangun. Nah ini, yang dibangun apa? Ketika kita dijajah, orang Indonesia tidak boleh tiga oleh penjajah. Tidak boleh pinter, tidak boleh sehat, tidak boleh kaya. Orang Indonesia tidak boleh pinter, tidak boleh sehat, tidak boleh kaya. Nggak ada yang sekolah, cuma 1-2. Nggak boleh sehat, banyak penyakit yang dulu tidak dikasih obat. Nggak boleh kaya, selalu jadi budak. Maka ketika kita merdeka, inilah tugas kita. Membangun kesejahteraan manusia, membangun 3 itu. Ekonomi, kaya, sehat, dan pinter. Dalam Al-Quran, Pak Gubernur, surat Hud, huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah memerintahkan engkau membangun negara. Kamu membangun negara. Yang dibangun apa? Yang dibangun adalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu apa? Minimal 3 yang dulu kita ditindas oleh penjajah. Harus pinter, harus kaya, dan harus sehat. Oleh karena itu, semuanya sudah tercover oleh pemerintah Jawa Barat. Saya kalau memuji depan orangnya nggak enak. Pokoknya semuanya merasakan enak lah gitu kira-kira. Tinggal mendoakan semoga Pak RK menjadi wakil presiden. Amin. Jangan banter-banter. Semoga menjadi wakil presiden. Amin. Oh dengar insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, cuma ada syaratnya. Apa? Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dengar ya, Nabi Muhammad mau masuk Madinah doa. Allahumma habbib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyadda. Al-hadits rawahul Bukhari. Ya Allah, saya minta bisa mencintai Madinah. Nabi Muhammad minta kepada Allah bisa mencintai. Itu artinya Nabi Muhammad nasionalis. Pertamanya ditanam adalah cinta tanah air. Kenapa? Agar bisa membangun. Bisa membangun. Cuma ada syaratnya, membangun harus aman. Untuk aman bagaimana? Dengar. Ketika Nabi Muhammad masuk Madinah, ada 3 kelompok di Madinah. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada musyrik, ditambah Muslim. Yahudi, Nasrani, musyrik, ditambah Muslim. Bagaimana kira-kira? Apa Nabi lantas membuat konsep bunuh Nasrani? Takbir, kan gitu kira-kira. Bunuh Nasrani, bunuh Yahudi. Enggak begitu. Terus bagaimana cara menghadapi mereka? Allah membimbing Nabi Muhammad. Surat Mumtahanah. La yangakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah, antabarruhum, Muhammad bersikap baiklah kepada siapapun. Ayo ibu-ibu, bersikap baiklah kepada siapapun, agama apapun, suku apapun, asal mereka tidak memusuhi kamu. Ayo diulangi, bersikap baiklah kepada siapapun, agama apapun, suku, partai, sepanjang mereka tidak memusuhi kamu. Mari kita tarik benang merah ke Indonesia. Ibu jawab, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu memusuhi kita tidak? Memusuhi kita tidak? Maka kita wajib harus berbuat baik. Ini konsep. Ini Al-Quran konsepnya gitu. Nggak ada. Sepanjang mereka tidak musuh, wajib kita berbuat baik. Nah, disinilah Nabi Muhammad menghadapi siapapun dengan baik sepanjang mereka tidak memusuhi kita. Oleh karena itu,
Ketika NU didirikan, belum ada gambarnya. Kiai Hasyim Asy'ari ngundang Kiai Ridwan. Kiai, buat gambar ya untuk NU. Belum ada gambarnya. Terserah gambarnya dapatnya apa. Apa dapatnya gambarnya banteng apa terserah. Ya Pak Kiai. Kiai Ridwan, itu Kiai Ridwan waktu kecil kerja di rumahnya orang Belanda, kebetulan pelukis. Jadi dia sedikit ngerti. Sedikit. Kalau Pak Erkan kan banyak. Maksudnya mewah-mewah, ya Allah, luar biasa. Udah 3 hari Kiai Ridwan wiridan tidak menemukan. Akhir Kiai Ridwan ke Sunan Ngampel ziarah kubur. Apa kalau orang itu apa itu namanya? Tawasul itu mintanya kepada Allah. Hanya perantaraannya dengan keramatnya wali. Boleh nggak? Jawab, boleh nggak? Nah, gini Bu ya, untuk memantapkannya. Nabi Yusuf dipisah dengan orang tuanya berpuluh tahun. Setelah ketemu dengan keluarganya, Nabi Yusuf tanya, wahai kakak, bagaimana bapak? Jawabnya kakaknya, Suf, bapak tinggal kulit dengan tulang saja, memikirkan kamu berpuluh tahun, matanya menangis, nangisi kamu sampai matanya tidak bisa melihat. Bapaknya, namanya siapa? Yusuf, bapaknya siapa? Hah? Mansur. Ya, Yusuf Mansur itu mah. Bapaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kurus kering, matanya tidak bisa melihat karena lamanya menangisi Yusuf. Bagaimana kata Yusuf? Ilhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abiyati basi. Bawalah baju saya, usapkanlah ke wajah ayah saya, nantinya melek. Ilhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abiyati basira. Wahai kakak, bawalah baju saya, usapkan ke wajah ayah saya, nantinya melek. Bajunya dibawa, diusapkan ke wajah Nabi Yakub, melek. Ngerti nggak melek? Non melek teh. Bentak. Nah ya pokoknya melek lah. Melek. Baju diusapkan ke wajah Nabi Yakub, melek. Ayo ngomong musyrik. Ayo ngomong musyrik. Surat Yusuf, Al-Quran, baju musyrik itu. Jangankan keramatnya ulama, baju saja boleh mutawassal bih. Wa mutaqarrab ilallah. Nah, setelah sampai di Sunan Ngampel, Kiai Ridwan sholat, baca Quran, wiridan. Ya Allah, saya diperintah guru saya untuk membuat gambar NU. Apa ya Allah gambarnya? Saya tawasul dengan keramatnya Sunan Ngampel. Sholat, baca Quran, wiridan, sholat. Jam 1 malam melihat di langit ada gambar jagat. Ada gambar jagat, tapi belum ada tambang, belum ada bintang. Ditinggal sholat masih ada, ditinggal wiridan masih ada, ditinggal baca Quran masih ada, subuh hilang. Terus sowan ke Mbah Hasyim Asy'ari, sampun Mbak, sampun ke atas sampun. Sudah Pak Kiai, apa dapatnya? Saya tawasul ke Sunan Ngampel, semalam suntuk saya melihat gambar jagat. Gambar jagat? Iya, alhamdulillah NU gambarnya jagat. Berarti NU harus bisa ngayomi orang Jawab semua. NU gambarnya jagat, berarti NU harus bisa mengayomi orang jagat. Falsafatnya luar biasa. Ngayomi, kasih sayang bersama NU. Wahai agama apapun, wahai suku apapun, wahai etnis apapun, bersama NU nyaman, tenang, adem. Anda bisa melihat Banser pakaiannya loreng kayak ngejak perang. Tapi apa? Melihat Banser walaupun loreng, sejuk, adem. Kenapa? Karena di hatinya ada gambar jagatnya. Di samping karena bajunya belum lunas kreditnya. Para bapak yang saya hormati. Nah, inilah konsep. Jadi dalam pembangunan mutlak dibutuhkan keamanan, keamanan mutlak dibutuhkan kedamaian dan persatuan. Apalagi kata Pak Gubernur tadi, nanti akan ada pesta demokrasi pemilu yang disebutnya tahun apa? Tahun politik. Tahun politik apa tahun duit ya?
Ada yang ngomong tahun duit Pak Gubernur. Insya Allah Indonesia ke depan dengan adanya semangat persatuan, semangat membangun, yang dibangun tiga. Yang dulu diinjak oleh penjajah, inilah yang dibangun. Apa? Kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, dan sudah barang tentu butuh mutlak kepada keamanan. Keamanan di Indonesia ada yang formal. Yang formal TNI Polri, Pak Pangdam dan Pak Kapolda. Yang tidak formal Banser. Nah, sebelum ada perintah untuk mengamankan, ya Banser untuk bawa angkut-angkut kursi, boleh itu Banser untuk. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih jazakallah khairah wal aufar wal aksan wal akman kepada Bapak Gubernur dan seluruh keluarga besar kegubernuran yang telah menunjukkan anfaun linnasnya. Setiap pondok ditengok dan diberi. Ditengok, diberi. Dan yang paling hebat adalah apa? Setiap desa harus ada hafal Quran. Sepanjang masih ada orang hafal Quran, kiamat masih jauh. Jadi yang menjauhkan kiamat adalah pemerintah Jawa Barat. Luar biasa ini. Yang menjauhkan kiamat, luar biasa. Apalagi begini Bu ya. Kata hadis, man qala la ilaha illallah dakhalal. Siapa orang baca la ilallah maka masuk surga. Seluruh dunia, negara yang paling banyak umat Islamnya mana? Indonesia. Berarti yang banyak baca la ilaha illallahnya siapa? Indonesia. Berarti penduduk surga mayoritas orang Indonesia. Dan itu orang Jawa Barat. Dan itu orang Jawa Barat. Amin. Itu realita. Terima kasih sekali lagi jazakallah. Ya Bapak Ridwan Kamil. Semoga Allah menerima amalnya dan meninggikan derajatnya di tahun-tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, terima kasih kepada PWNU Kiai Juhadi yang luar biasa. NU sekarang luar biasa. Kenapa? Baru kali ini PW pengurus wilayah yang lembaga Bahtul Masailnya menghebohkan, Mak. Wah, luar biasa itu. Langsung ada kejadian zaitun, PWNU mondok nih zaitun haram. Wah, luar biasa itu. Dan kemarin ada Bahtul Masail di Kempet Jawa Barat, luar biasa. Salah satunya adalah mendukung Pak Kemenang mana Pak Kemenang? Pak Kemenang agar daging dam dipilih ke sini. Enak saja masih itu yang daging saja orang sini ya. Itu artinya Pak Kemenang sangat memperhatikan masih banyak kawan-kawan kita terutama daerah timur yang kekurangan dan kemiskinan. Demikian pula PWNU Jawa Barat dengan kiai-kiainya meneliti bahwa kenakalan itu sudah demikian masifnya. Sementara usia anak-anak kok sampai 18 Pak Kapolda. Loh, orang 15 saja sudah nakalnya minta ampun kok. Sementara 18 kurang 1 hari masih anak-anak. Jadi minta agar pemerintah menurunkan dari 18 menjadi 15. Nah, ini kalau 15 luar biasa. Ya terserah, yang namanya juga orang minta dituruti mangga, tidak dituruti juga ya ngurut dada kira-kira begitu. Demikian matur nuwun ibu-ibu, mangga yang banyak baca sholat ya. Baca sholat di rumah masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.